Jadi Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tetapi ditadaburi ayat-ayat yang dibacanya dengan dipelajari, kemudian dihayati, tentu diamalkan apa yang diperintahkan. Membaca Al-Quran itu baik membaca biasa atau membaca dalam sholat, boleh dengan suara yang nyaring, yang jelas, tetapi kalau akhirnya menimbulkan kegaduhan, tetap dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ayanda, ibunda, para sahabat sekalian pecinta Al-Quran di media dakwah Musik TV, kita akan lanjutkan kajian kita tentang di antara adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Kemarin selain kita dianjurkan untuk memperindah suara dalam membaca Al-Quran, kemudian membaca secara tartil, ya, membaca ta'awud, membaca basmalah dan beberapa hal. Kita sekarang pada kesempatan ini bab yang terakhir daripada adab membaca Al-Quran, diantaranya tadabbur, khusyuk dan menangis. Ada beberapa ayat Al-Quran yang memang apabila dibacakan dan si pembaca memahami makna yang dia baca, terkadang bisa menangis, ya, baik menangis hanya terisak-isak saja atau meneteskan air mata. Kenapa demikian? Karena dia mentadaburi ayat yang dibacanya. Ketika ayat sampai kepada ayat-ayat yang ancaman dari Allah bagi orang-orang yang durhaka, bagi para pembuat dosa, betapa pedihnya siksa neraka. Ini dianjurkan untuk kita bersedih atau bisa sambil menangis, ya. Ini juga dibenarkan di dalam kita membaca Al-Quran. Perintah tadabbur di dalam kita membaca Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran ini, misalnya dalam surat Shad ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkaru ulul albab." Maknanya bahwa ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Jadi memang Al-Quran itu diturunkan memang diantara fungsinya sebagai basyiro wa nadhiro, sebagai pemberi kabar gembira, juga sebagai peringatan. Nah, maka ada beberapa ayat diantaranya yang kita baca tadi, bahwa perintah Allah untuk kita ketika membaca Al-Quran untuk ditadaburi, waliyatadzakkaru, dipikirkan, waliyatadabbaru, agar mereka mentadaburkan. Jadi tadabbur Al-Quran ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Maka salah satu adab kita membaca Al-Quran, hendaknya kita mentadaburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaliha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci?
Jadi Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tetapi ditadaburi ayat-ayat yang dibacanya dengan dipelajari, kemudian dihayati, tentu diamalkan apa yang diperintahkannya. Ini juga tertulis dalam surah Muhammad tadi. Orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran itu ditanya oleh Allah, am ala qulubin aqfaliha, ataukah hati mereka terkunci, akan-akan tidak mau menerima mentadaburi daripada ayat yang dibacanya. Ini salah satu adab. Jadi memang Al-Quran itu sebagai sebuah peringatan juga untuk orang-orang yang berdosa, ya, memberi kabar gembira untuk orang-orang yang mau taat beribadah kepada Allah dengan balasan surga tentunya. Baik. Jadi tadabbur adalah salah satu adab ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian adab berikutnya yaitu diantaranya juga membaca dengan suara yang nyaring. Artinya boleh membaca Al-Quran dengan suara yang jelas, yang keras, ya, agak keluar suaranya, tidak gerieng, ya, kalau bahasa orang kampung itu seperti suara tawon sehingga tidak terdengar apa yang dibacanya, ya. Orang dari kejauhan semakin tidak terdengar. Ketika di dekat pun tidak samar dia membaca ayat Al-Quran apa membaca apa. Nah, ini tidak termasuk adab Al-Quran. Membaca Al-Quran diantaranya kita dianjurkan untuk membaca dengan suara yang nyaring, yang jelas, ya. Namun membaca Al-Quran dengan suara yang keras atau yang nyaring kalau menimbulkan kegaduhan tentu tidak boleh juga, ya. Tidak boleh. Sebagaimana ada sebuah riwayat dari Abu Sa'id bahwa Rasul beriktikaf di masjid dan beliau mendengar para sahabat membaca Al-Quran secara nyaring. Maka beliau pun membuka tabir rumah beliau dan berkata, apa perkataan Rasulullah SAW ketika mendengar banyak para sahabat membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring sampai terdengar di rumahnya? Rasul mengatakan, ala kullukum yunaji rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qiraati aw qala fis salati. Kata Rasul, ketahuilah bahwa setiap kalian sedang bermunajat, ya, sedang bermohon kepada Tuhannya. Maka janganlah setiap kalian menyakiti yang lain, ya. Menyakiti yang lain maksud Rasul, suara itu mengganggu orang lain, ya. Dan jangan sebagian dari kalian mengangkat suara atas yang lain. Jadi berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran dengan suara-suara yang keras, begitu, ya. Kalau bahasa kita ya pak keras-keras mengeluarkan suara dalam membaca Al-Quran, ya. Saat membaca Al-Quran. Atau beliau bersabda juga saat sholat, termasuk saat sholat. Jadi intinya ketika membaca Al-Quran itu baik membaca biasa atau membaca dalam sholat, boleh dengan suara yang nyaring, yang jelas. Tetapi kalau akhirnya menimbulkan kegaduhan, tetap dilarang. Nah, jadi seperti itu. Membaca Al-Quran di keramaian orang, yang orang dengannya terganggu, ya, baca Al-Qurannya bagus, tapi tidak memiliki adab yang baik. Nah, sehingga menimbulkan kegaduhan. Maka ini pun dilarang, ya. Jadi seperti itu penjelasannya, ya Bunda sekalian. Ya, apalagi kita membaca dengan sengaja ketika ada orang tertidur di masjid atau di samping masjid, ya, membaca Al-Quran, ya, tujuannya ibadah tapi kemudian mengganggu orang lain, maka akan bisa menyakiti hati orang lain, maka timbullah satu dosa baginya yang tadinya ibadah tapi malah membuat dosa. Jadi kondisional, mana yang boleh kita keluarkan suara dengan suara nyaring, mana yang kita harus lebih pelan supaya tidak mengganggu
yang lain. Ini juga termasuk adab daripada membaca Al-Quran. Kemudian poin berikutnya, menghentikan baca Al-Quran saat terlalu mengantuk. Jadi, karena semangatnya di dalam membaca Al-Quran, atau dia kejar target berapa halaman, atau berapa ayat, atau berapa surah, atau target berapa juz, ya, kemudian dia paksakan. Sementara kondisinya sangat lelah, sangat perlu istirahat sebenarnya. Maka ketika dia membaca, dipastikan akan cepat mengantuk. Ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Idza qama ahadukum fasta'jamal Qur'ana ala lisani, falam yadri ma yaqulu, fal yadji." Jadi maksudnya gini, kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian bangun untuk ibadah pada waktu malam tentunya, ya, karena umumnya orang sangat ingin istirahat atau ngantuk ya di waktu malam. Lalu terbata-bata dengan lisannya saat membaca Al-Quran karena mengantuk tadi, sedang ia tidak sadar dengan apa yang dibacakannya tadi, maka hendaklah dia segera berbaring. Artinya tidak usah diteruskan. Ya, bangun malam, ada ibadah, sholat, berapa rakaat, kemudian dia lanjutkan baca Al-Quran. Sementara kondisinya memang masih sangat mengantuk. Maka kata Nabi, nggak usah. Ya, udah berbaring saja. Berbaring, tidur dulu. Biar rasa kantuknya betul-betul hilang. Artinya, ketika membaca Al-Quran pun, salah satu adabnya, kondisi kita juga harus dalam keadaan fit, ya, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak mengantuk, ya, dalam keadaan yang sangat baik. Ini salah satu adab dalam membaca Al-Quran, ya. Begitu pula dengan hal-hal yang lain. Memang orang mengantuk itu harus perlu istirahat, ya. Dalam hal lain misalnya seperti seorang hakim ketika akan memutuskan satu perkara, itu juga salah satunya dia tidak boleh dalam keadaan mengantuk, ya. Hakim kalau lagi ngantuk tidak boleh menjadi hakim, tidak boleh memutuskan satu perkara karena akan terganggu akal sehatnya. Karena kalau sudah mengantuk pasti ya sebagian besar akal sehatnya tentu akan menurun, ya. Maka seorang hakim pun tidak boleh. Termasuk ini adab dalam membaca Al-Quran pun demikian. Ya, sudah istirahat dulu, selesai istirahatnya sudah enak, baru kemudian melanjutkan baca Al-Qurannya. Jadi nggak usah terlalu dipaksakan gitu ya ayahanda bunda dalam membaca Al-Quran. Kalau memang tidak fit ya istirahat dulu. Baik, kemudian ada berikutnya yaitu dianjurkan menyambung bacaan dan tidak memutus-mutusnya. Ya, memutus-mutus bacaan bukan pada tempatnya maksudnya tentunya. Kenapa? Karena kalau memutus bacaan pada tempatnya itu namanya bukan memutus, tetapi memang berhenti pada wakofnya. Maka dalam qiraah Al-Quran ini ada ilmu wakof, ya. Ada ilmu wakof dan ibtida, kapan memulai bacaan ayat, ya, kemudian berhentinya di mana. Nah, ini wakof. Nah, nanti wakof ini juga perlu diperhatikan. Ada wakof yang mutlak, lazim, ya, harus berhenti, wajib hukumnya berhenti. Ada wakof yang jawaz, boleh berhenti, boleh tidak. Ya, ada yang wakof itu berhenti lebih baik, ya, tapi tidak berhenti juga tidak apa-apa. Ada yang wakof itu lanjut lebih baik, berhenti juga tidak apa-apa. Nah, itu masih dalam kata yang baik-baik. Boleh berhenti, boleh tidak, dan seterusnya. Itu namanya ilmu wakof. Nah, ketika seorang berhenti membaca Al-Quran dalam satu lafaz tertentu dari ayat Al-Quran, padahal itu bukan tempat wakof, kemudian dia berhenti, dia lanjutkan tanpa mengulangi
lafaz-lafaz sebelumnya, maka ini tidak dibenarkan. Jadi berhenti di tempat yang tepat, ulangi lagi di lafaz-lafaz sebelumnya pada lafaz yang tepat, begitu ya. Jadi adab membaca Al-Quran itu nggak boleh putus-putus. Ya, seorang qori baca Al-Fatihah pengen satu kali napas tapi putus-putus. Nah, itu namanya kalau bahasa kita di pesantren mencuri napas atau tanafus, ya, napas di tengah jalan. Tidak boleh, ya. Tidak boleh seperti itu di dalam membaca Al-Quran. Kalau berhentilah di tempat yang tepat. Kalau memang belum ada tanda waqaf, tanda berhenti di tempat yang tepat, kemudian ulangi lagi di tempat di lafaz-lafaz sebelumnya. Tidak boleh mengulangi langsung nyambung, tidak seperti itu ya. Maka ini juga termasuk adab dalam membaca Al-Quran, harus diperhatikan bagi kita semua para pembaca Al-Quran. Bahkan dianjurkan untuk membaca Al-Quran itu sampai selesai. Artinya kalau memang dia membaca Al-Quran itu niatnya 10 menit misalnya, maka selama 10 menit itu dianjurkan untuk tidak melakukan apapun, tidak berbicara dengan yang lain, ya, fokus membaca Al-Quran selama 10 menit, ya, tidak berhenti di tengah jalan karena dia mengobrol sesuatu, ya. Jadi selesaikan dulu, ya. Ini juga termasuk adab membaca Al-Quran. Diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang mulia, Nafi, ya, Imam Nafi, bahwa Ibnu Umar saat membaca Al-Quran beliau tidak berbicara sampai dia selesai membacanya. Iya, targetnya sampai misalnya baca surat An-Naba, ya selesaikan surat An-Naba. Kalau ada yang nanya baru jawabnya nanti kalau udah selesai, gitu. Itu maksudnya salah satu adab membaca Al-Quran. Berikutnya disunahkan melaksanakan sujud tilawah ketika sampai kepada ayat-ayat As-Sajdah, ya, disebut ayat As-Sajdah, atau ayat yang kita berhenti di situ dianjurkan untuk bersujud. Nah, itu namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu ya sujud ketika seseorang membaca ayat Al-Quran sampai kepada ayat As-Sajdah. Ada tanda-tandanya nanti di Quran itu, ya. Para ulama sudah membuatkan, ada beberapa sekitar 10 lebih, ya, ayat As-Sajdah. Ya, seperti ayat mimma ruqadina hadza dalam surah Yasin. Mimma ruqadina hadza. Oh, ini saktah, maaf, ini saktah. Seperti ayat wasjud waqtarib dalam surat Al-Alaq, atau dalam surat As-Sajdah yang biasa dibaca pada malam Jumat di sholat subuhnya. Nah, itu juga ada biasa para imam baca surat As-Sajdah. Ini juga sunnah hukumnya. Maka ketika sampai ayat yang dia dianjurkan dia bersujud, sujud, namanya sujud tilawah. Hukumnya sunnah melaksanakan sujud tilawah, termasuk bagian dari adab. Dan ini bagian dari bagaimana seorang mentadaburi. Kenapa? Karena ayat-ayat yang tentang sujud tilawah itu memang ayatnya menyuruh kita untuk bersujud kepada Allah. Jadi silakan dicek semua ayat-ayat As-Sajdah itu, ayat-ayat yang kita disuruh sujud itu, sujud tilawah, memang menyuruh kita begitu. Ya, wasjud waqtarib, kan sujud. Ya, itu. Jadi ini salah satu adab ayat yang sekalian, ya. Jika kita mendengar membaca, bahkan sunnah juga bagi para pendengarnya. Seperti imam membaca, makmumnya mendengarkan saja. Imam sujud tilawah, maka makmumnya juga ikut sujud tilawah. Ini ada hadis yang berkaitan dengan itu. Bahkan dalam sebuah riwayat juga Nabi bilang,
ketika seseorang membaca ayat As-Sajdah kemudian dia bersujud, maka setan atau iblis lari terkencing-kencing sambil berkata, aduh celaka aku disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, tapi aku tidak mau bersujud kepada Adam, maka aku terlaknat dan terusir dari surga. Sekarang aku lihat ada anak turun Adam, Allah perintahkan kepadanya sujud, kemudian dia bersujud, maka celakalah aku. Ini perkataan iblis. Baik, ayahanda bunda sekalian, para sahabat pemirsa media Dakwah TV, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita semua ketika kita membaca Al-Qur'an, kita memakai adab-adab yang sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama melalui ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita berjumpa kembali pada kesempatan yang lain. Kita tutup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.